Shalom, selamat sore ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, kita masih dalam keadaan baik dan sehat sampai hari ini. Bersyukur untuk kesempatan kita boleh sama-sama beribadah pada sore hari ini. Walaupun dilakukan secara online, namun biarlah itu tidak mengurangi rasa sukacita kita untuk sama-sama belajar dan mendengarkan firman Tuhan. Ibadah kita pada sore hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Supriyatno MTH. Sebelum kita memulai ibadah kita, mari kita sama-sama bersaat teduh sejenak. Mari ibu-ibu terkasih, kita awali ibadah kita pada sore hari ini dengan mengangkat pujian dari PKJ 8, Bukalah Gapura Indah bait 1 dan 2 dengan bangkit berdiri. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhan, ku datang. Di tempat Engkau berada, surga pun disitulah. Masuklah di hatiku, jadikanlah rumahmu. Selamat sore ibu-ibu, mari kita berdoa. Tuhan, terangi kami dengan Roh Kudus, supaya kami mengerti firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja 7 ayat 4. Jika kita berkata, baiklah kita masuk ke kota, padahal dalam kota ada kelaparan, kita akan mati di sana. Dan jika kita tinggal di sini, kita akan mati juga. Jadi sekarang, marilah kita menyeberang ke perkemahan tentara Aram. Jika mereka membiarkan kita hidup, kita akan hidup. Dan jika mereka mematikan kita, kita akan mati. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ini kisah tentang orang yang punya penyakit kusta. Mereka adalah orang-orang yang paling terkena dampak ketika orang-orang Israel dikepung oleh tentara Aram. Dikepung, mereka tidak bisa pergi keluar, dan yang dari luar tidak bisa masuk ke dalam. Bisa dibayangkan kalau kita tidak bisa keluar Jakarta dan orang tidak bisa masuk kota Jakarta. Itu namanya lockdown. Nah, Israel pada waktu itu mengalami lockdown. Orang di dalam tidak bisa keluar, orang di luar tidak bisa masuk. Akibatnya apa? Suplai makanan terbatas. Bahkan kalaupun ada, harganya selangit. Dengan situasi itu, yang paling terkena resiko adalah para pengemis. Dalam hal ini orang kusta. Siapa yang akan memberi mereka makan? Siapa yang akan menolong mereka? Karena semua orang dalam keadaan susah. Makanan begitu langka, uang terbatas. Akibatnya, orang-orang kusta sekaligus pengemis itu, mereka paling terkena dampak terhadap situasi lockdown. Lalu itulah tadi mereka mengatakan, kalau mereka tinggal di situ,
pada saatnya mereka akan kelaparan dan kemudian mati. Dan kalau mereka pergi ke tentara Aram yang mengepung orang-orang Israel, mereka juga akan berhadapan dengan tentara Aram, mati juga. Jadi bisa dikatakan dalam istilah maju kena, mundur kena. Tinggal di situ mereka akan mati, pergi ke tentara musuh akan mati juga. Lalu apa yang mereka lakukan? Lalu mereka pergi mengunjungi kemah tentara Aram. Mereka tidak ingin duduk diam dan mati tanpa berbuat apa-apa. Dan apa yang terjadi ketika mereka pergi ke tentara Aram? Lalu langkah kaki mereka dibuat oleh Tuhan, seolah-olah begitu banyak tentara yang datang ke perkemahan itu. Akibatnya tentara Aram merasa seolah-olah mereka diserbu oleh tentara Israel. Mereka lari dan kemudian mereka meninggalkan kemah. Dan kemudian kemah itu meninggalkan banyak makanan, meninggalkan banyak harta, emas, perak dan sebagainya. Tadinya situasinya sangat menderita. Kini mereka diperhadapkan dengan situasi yang baru. Tapi dalam firman Tuhan mereka mengatakan, tidak baik kalau mereka menghabiskan dan memiliki semua harta untuk mereka. Lalu mereka kemudian membagi harta itu dengan orang-orang Israel yang lain. Dan dari situlah Israel keluar dari situasi pengepungan atau istilah sekarang lockdown. Jadi tindakan yang sederhana yang dilakukan oleh orang kusta itu ternyata menjadi cara oleh Allah untuk membebaskan orang Israel. Dan ini sama sekali tidak pernah diduga. Orang yang tadinya dianggap pengemis, yang tidak punya posisi sosial, yang tidak punya posisi ekonomi, yang dianggap lebih memberatkan dan dianggap orang-orang malang, di mata Tuhan tindakan mereka ternyata membuahkan sebuah hasil yang sama sekali tidak pernah diprediksi, tidak diduga, saudara-saudara. Perjalanan mereka ke kemah tentara Aram, Tuhan ciptakan seolah-olah ada begitu banyak prajurit sehingga menimbulkan ketakutan kepada orang-orang Arab. Situasi kita tidak dalam kondisi lockdown, tapi siapa yang mengingkari? Situasi sekarang masih dengan situasi yang sulit. Jadi jangan sampai kita hanya diam-diam saja, tidak berbuat sesuatu. Harus berbuat sesuatu, berbuat yang berarti, yang punya dampak, menguntungkan bagi orang banyak. Para pengemis itu, orang kusta itu, setelah dipakai Tuhan, mereka mendapatkan harta yang luar biasa. Tapi lihat, mereka tidak berpikir untuk diri mereka sendiri. Mereka tidak rakus, mereka juga tidak terjerat oleh keserakahan. Mereka ingat bangsanya. Mereka mengatakan tidak baik, hanya kita saja. Mereka mengingat teman-teman, saudara sebangsanya juga harus ditolong. Dalam situasi normal, pengemis itu yang selalu mendapat pertolongan. Sekarang, pengemis itu yang menolong bangsanya. Pertanyaannya sebagai ibu-ibu, apakah kita bisa juga dalam situasi sekarang menolong orang lain? Atau hanya memikirkan dirinya sendiri dengan mengatakan saya juga susah, saya juga menderita, sehingga sama sekali kita tidak berbuat apa-apa. Sekali lagi, orang kusta, pengemis yang tadinya bisa jadi dikatakan sering merepotkan orang lain karena meminta-minta, ternyata Tuhan membalikkan situasi. Sekarang mereka yang memberi kepada bangsa, yang membuka bangsanya keluar dari pengepungan, bebas dari pengepungan, dan mereka
orang Israel hidup normal kembali. Ibu-ibu, kita tentu juga rindu untuk hidup normal kembali seperti dulu. Tidak ada ketakutan, tidak ada kesulitan. Tapi situasi sekarang tentu saja kita tidak bisa mengingkarinya. Daripada kita melarikan diri, lebih baik kita menghadapi, dan ketika kita menghadapi, kita berbuat sesuatu yang baik. Buat keluarga kita, buat tetangga kita, buat siapapun. Tidak sedikit orang-orang yang dalam kesulitan, mereka menolong orang lain yang lebih sulit. Saya yakin ibu-ibu hidupnya jauh lebih baik dibandingkan banyak orang yang lebih sulit. Tapi pertanyaannya, sudahkah kita berbuat sesuatu yang berarti bagi orang yang lebih menderita? Sudahkah kita melakukan sesuatu yang menjadi berkat bagi sesama yang sedang mengalami kesulitan lebih berat dari kita? Biarlah kita belajar dari orang dusta, orang yang tidak pernah direken istilahnya, tidak pernah diperhatikan, tidak pernah diperhitungkan. Tapi Tuhan memakai mereka, membebaskan Israel. Kiranya Tuhan juga memakai ibu-ibu dan saya untuk melakukan sesuatu yang kemudian menjadi berarti bagi orang lain. Tuhan memberkati. Amin. Ibu-ibu yang terkasih, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur kita. Persembahan dapat dimasukkan ke dalam amplop dan diberikan kepada pengurus KPP atau pada saat ibadah hari Minggu di gereja. Landasan firman Tuhan untuk persembahan kita pada hari ini diambil dari 1 Tawari 29 ayat 17. Aku tahu ya Allahku, bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang, umatmu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita. Mari kita angkat pujian dari PKJ 153, pakailah seluruh hidupmu bait pertama. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia. Tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Tuhan, kami ingin menaikkan doa untuk persembahan kami. Terimalah persembahan ini menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu. Kami berdoa untuk para ibu-ibu yang dengan tugas dan tanggung jawab sehari-hari, kiranya cinta kasih Tuhan bersama mereka, karuniakan kesehatan, sukacita, dan kondisi yang aman. Kami percaya cinta Tuhan bersama dengan keluarga yang dicintai oleh ibu-ibu. Berkati mereka di tengah hidup sehari-hari. Biarlah walaupun aktivitas banyak dilakukan di rumah, tetapi di rumah juga mereka bisa maknai aktivitas itu bermanfaat bagi kehidupan iman dan percaya mereka. Sertai dan lindungilah rumah mereka masing-masing. Damai sejahtera Tuhan kiranya bersama-sama mereka. Berkati bangsa kami yang sedang menghadapi kesulitan. Kiranya Tuhan memakai pemimpin kami supaya mereka bisa bertindak dengan bijaksana dan bisa mengendalikan wabah yang sedang berlangsung. Berikan pimpinan kami kesehatan dan pertolongan supaya langkah yang mereka tempuh adalah langkah yang memungkinkan pemulihan kondisi sosial menjadi lebih baik. Kami mendoakan kami semua, kiranya ibadah ini berkenan kepadamu. Kami ingin menutup doa ini dengan doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami masing-masing. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami,
seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya mengundang ibu-ibu terkasih untuk bangkit berdiri. Kita akhiri ibadah pada sore hari ini dengan memuji Tuhan dari lagu Dia Mengerti. Terkadang kita merasa tak ada jalan terbuka, tak ada lagi waktu, terlambat sudah. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Tuhan tak pernah berdusta. Dia selalu pegang janjinya. Bagi orang percaya, mujizat nyata. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang sedang terjadi. Dia mengerti, dia peduli persoalan yang kita alami. Namun satu yang dia minta, agar kita percaya sampai mujizat menjadi nyata. Dubu pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, Putra, dan Persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Amin, amin, amin. Demikianlah ibadah KPP pada sore hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah disampaikan boleh menjadi kekuatan dan pengharapan yang baru bagi kita semua. Terima kasih untuk Bapak Pendeta Supriyatno MTH atas pelayanannya pada sore hari ini.
Ibu-ibu yang terkasih, untuk selanjutnya kita akan mengadakan sharing bersama dalam WA Group KPP. Untuk itu kami mohon kesediaan ibu-ibu untuk dapat mengikuti sharing tersebut. Tuhan Yesus memberkati.